Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah saat ini dalam ibadah Jumat Agung. Jumat Agung adalah bagian dari Paskah. Karena Paskah itu adalah dimulai dari penyembelihan domba sampai kepada kelepasan bagi bangsa Israel. Itulah awalnya Paskah. Itu bagi kita adalah kematian Yesus yang dinyatakan sampai kepada kebangkitannya menjadi kemenangan bagi kita, dan sekaligus Yesus juga memasuki kembali keilahiannya, kealahannya, sehingga dia tidak lagi seperti dalam masa mulai dia dilahirkan sampai dia dibangkitkan. Jadi tidak seperti itu lagi, tapi dia sudah memiliki tubuh yang baru. Saudara-saudaraku, ada sangat baik kita semua boleh mengalami berkat dari Tuhan dalam Paskah ini, karena Tuhan sendiri mempercayai kita, bahkan Tuhan mempercayakan diri bagi kita. Jadi Tuhan mempercayai kita, dan Tuhan juga mempercayakan dirinya kepada kita. Inilah persekutuan yang sungguh gereja sebagai mempelai wanitanya dan Yesus mempelai surga. Untuk itu, biar kita semua berpondasi dalam firman, kuat dan diberkati bersama kita memperhatikan dalam Yohanes pasal yang kedua, mulai dari ayat 23. Dan sementara ia, maksudnya ia, huruf besar dengan kalimat adalah Yesus. Dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara-saudaraku, dalam bangsa Israel, dalam kehidupan bangsa Israel, mereka memiliki 3 perayaan yang paling besar. Sebagai dasar dari semuanya adalah pesta hari raya Paskah. Dan kalau ini sudah terjadi, maka nanti disusul yang kedua adalah hari raya Pentakosta, dan selanjutnya adalah hari raya Pondok Daun-daunan. Jadi Paskah ini adalah penyembelihan domba bagi bangsa Israel sampai kepada mereka mengalami kelepasan
dari kekuasaan orang-orang Mesir, dari kekuasaan rajanya yaitu Raja Firaun. Inilah diawali dengan penyembelihan domba Paskah. Saudara-saudaraku, dan kita baca di sini, dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari raya Paskah. Jadi kalau kita boleh lihat dalam suasana ibadah kita sekarang ini, inilah Paskah itu, saudara. Dan kalau kita perhatikan di sini, banyak juga merayakan Paskah secara sia-sia. Tidak ada hubungan timbal balik. Banyak orang percaya kepada nama Tuhan, tapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Hari ini, saudaraku, Tuhan rindu kita semua dipercaya oleh Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan kalau kita dipercaya oleh Tuhan, kita sedang dipersiapkan bagi hari kedatangannya. Kepercayaan Tuhan kepada gereja adalah sampai nanti Tuhan berkata, mari masuk ke dalam kerajaan yang disediakan bagi. Kiranya ini boleh terjadi bagi kita semua. Kita sudah beribadah, kita sudah jadi orang Kristen, kita juga sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan mempercayai kita sampai nanti Tuhan Yesus datang dan kita akan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, saudaraku. Inilah kerinduan Tuhan. Jangan di dalam Paskah itu banyak yang tidak dipercaya Tuhan. Ini sudah mengarah di dalam Matius pasal 7 itu. Bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak semua. Dan disebut orang-orang itu sudah giat untuk Tuhan. Mulai dari memanggil Tuhan. Dan kalau kita perhatikan lagi, sudah juga mengadakan pelayanan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan juga. Itu Matius 7 ayat 22. Saya baca bagi kita. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? 23. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi itu diawali dengan Tuhan tidak mempercayai. Dan kalau tidak ada perubahan, nanti akan dienyahkan. Ini saudara-saudaraku. Demi nama Tuhan mengadakan mujizat. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu.
enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sudah melayani, sudah jadi orang Kristen, malah dibilang pembuat kejahatan dan dienyahkan lagi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita sekarang ini sedang merayakan Paskah. Bagian dari Paskah awal itulah kalau bangsa Israel penyembelihan domba Paskah itu. Jadi kita sekarang sedang merayakan sekitar kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, kita harus mengerti dengan sungguh. Semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, sampai anak-anak harus mengerti. Ya. Jadi dalam Paskah itu adalah penyerahan sepenuh dari Yesus untuk menyatakan keteguhan, kesetiaan, untuk menyatakan ketekunan dan sampai kepada napas yang terakhir dan sampai kepada tetes darah yang terakhir. Inilah keteguhan perjalanan kehidupan Yesus. Ibadahnya, saya boleh katakan ibadahnya, pelayanannya di Paskah itu menyatakan inti, memasuki keteguhan, ketekunan, kesediaan. Biar itu arah pandangan kita saat ini, saudaraku, kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi banyak pendengar orang apa? Mujizat, pertolongan, walaupun itu baik, berkat, perlu. Tapi kalau itu pandangannya, mereka percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak mempercayakan diri kepada mereka. Tapi kita semua biar dipercaya oleh Tuhan. Apa yang harus kita pandang adalah keteguhan Yesus, ketekunannya, kesetiaannya, dan biar itu mengalir bagi gerejanya. Haleluya. Mengalir juga bagi kita. Amin. Jadi Paskah itu adalah puncak keteguhan Yesus, puncak kesetiaannya. Ini saudara-saudaraku, puncak dari ketaatannya. Dan yang kita akan lebih perhatikan, tidak ada bisa dipengaruhi oleh apa sekalipun. Ini saudara-saudaraku, supaya kita ada keteguhan, ada kesetiaan di dalam pengiringan kita, kekristenan kita, dalam pelayanan kita, supaya ada keteguhan, ketaatan, ketekunan, kesetiaan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih, saya mau ajak kita juga membaca di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal yang kelima
sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Semua penderitaannya itu, dihina, diolok, dicambuk, diludahi, ditinggal, sampai dia sendiri. Tapi Yesus tetap belajar menjadi taat. Dan bukan taat karena berkat, karena kesenangan, tapi menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Kedewasaan rohani itu kalau bertahan dalam ujian, dalam cobaan, dalam penderitaan, kita bertahan dalam kekurangan, itu luar biasa, saudara. Kalau bertahan hanya karena ada mukjizat, ada pertolongan, ada berkat, lah itu kan ukuran masih dunia. Tapi kalau bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam kekurangan, bertahan dalam penderitaan, itu adalah kekayaan rohani dalam peningkatan, dalam kedewasaan rohani umat-umat Tuhan. Biar itu menjadi kehidupan kita. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, teguh, sedia. Yesus bisa mengalami demikian, tidak dipengaruhi oleh apapun. Dihina, diolok, dicaci, disamakan dengan orang jahat, karena dia harus disalib, dijuljuta bersama dengan yang dianggap penjahat besar. Semua itu penghina. Tapi di dalam yang demikian, Yesus tetap setia, taat, belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Biar kita semua memiliki tabiat taat, nanti pasti baik. Asal ketaatan itu kepada yang positif. Ya, kalau umpamanya anak-anak dibimbing guru, dibimbing orang tua, dibimbing pembimbing, taat, saudaraku. Dalam pekerjaan taat, dalam norma-norma hubungan yang baik kita belajar taat. Semua kita belajar. Ini kita lihat Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar. Mengapa belajar, saudaraku? Karena belum lulus, belum tamat, belum masuk dalam, umpamanya sudah sarjana, belum belajar. Jadi kita semua sedang belajar. Haleluya. Amin. Jadi kalau lagi belajar jangan bilang, "Hei, goblok." Aku lihat di YouTube, saudaraku, Jokowi waktu wali kota, gubernur di apa itu bilang, "Wali kota goblok." Tahu-tahu lama-lama jadi presidennya, saudaraku. Nah, jadi kalau semua kita lagi belajar, sabarlah. Haleluya. Jangan anggap semua harus sudah sempurna. Nah, semua kita sedang belajar. Yesus saja dibilang belajar. Haleluya. Nah, jadi kita lihat di sini. Coba dulu baca satu, yang baca, jangan aku dulu. Ibrani 5 ayat 8, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat
Jadi kita ini maunya semua sudah sempurna. Ya kalau udah sempurna, saya sudah sempurna, nggak di sini lagi, nggak ketemu lagi kita. Bisa diangkat langsung seperti Henokh. Tapi memang saya juga sedang belajar. Kita juga sedang belajar. Haleluya. Jangan nanti seperti yang di sana, wali kota goblok, nanti dia jadi presidennya. Mau apa dia? Jadi saudaraku, yang kita pikir itu nggak benar, nanti bisa lebih benar dari kita. Bisa saja. Karena semua kita lagi belajar. Namanya lagi belajar, ada yang cepat pintar, ada yang nggak cepat pintar. Tapi ada orang Jawa pepatahnya alun-alun asal kelakon. Jadi artinya nanti lama-lama pasti bisa balapan saudaraku. Karena kadang-kadang kita lihat begini, orang kalau naik mobil apalagi mobilnya mobil balap, gitu. Tapi kalau lagi macet semua, orang jalan kaki bisa dibalap itu mobil balap. Betul apa enggak? Ada waktunya begitu saudaraku. Jadi jangan harus kita begini terus. Itu namanya Taurat. Kalau cara Taurat harus begini. Tidak ada yang selamat. Makanya kita ditebus oleh Yesus dari cara Taurat supaya kita dalam penggembalaan dituntun. Sabar saudara-saudaraku. Tapi yakin semua indah pada waktunya. Amin. Semua kita belajar. Nah, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tetapi di sini taat saudaraku, jangan berhenti itu. Yesus belajar taat karena dia fokus dalam satu hal. Yohanes 6 ayat 38, tolong. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah yang menjadikan Yesus setia. Inilah yang menjadikan Yesus tekun. Inilah yang menjadikan Yesus terus sampai ke puncak kemenangan. Karena dia bilang dalam ayat yang ke-9 di Ibrani 5 tadi, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Jadi ada waktunya saudaraku. Tapi pertamanya belajar. Itu sebabnya orang yang tekun berhasil saudara. Saya rasa yang sekolah-sekolah ini semua pasti tahu Thomas Alva Edison. Saya foto saudaraku di tempat dia praktik itu. Dan kita tahu semuanya apa yang merupakan penemuannya. Itulah lampu yang kita pakai ini, lampu hijau. Ya. Dan dia praktek sekali, 2 kali, 5 kali, 10 kali, 100 kali. Wah, kalau yang gak sabar udah mungkin ngomong apalah, goblok. Udah 100 kali, udah 500 kali lagi, goblok, apalagi mungkin katanya, udah 900 kali, gagal. Tapi Thomas Alva Edison, dia tekun. Haleluya, amin. Ini bisa kita ambil ini, contoh ini saudaraku. Jadi yang penting, jangan berhenti ibadah, jangan berhenti mengasihi Tuhan,
Jangan berhenti melayani apapun yang terjadi. Karena apa? Kita melayani bukan karena kesenangan kita. Melayani karena mau melakukan kehendak Bapa. Haleluya. Haleluya saudaraku. Kita beribadah karena mau melayani, mau melakukan kehendak Bapa. Harus ini yang menjadi sasaran kita, dan harus ini menjadi fondasi kita. Mau ditinggal semua pun, sama seperti Yesus sendiri, dia masuk ke kayu salib itu. Dia taat, dia teguh. Itulah di dalam perayaan Paskah yang kita perhatikan ini. Saudaraku, kalau kita nggak ada keteguhan, gampang terpengaruh. Pondasinya kita ini, hati kita sendiri, ukuran kita. Nanti kasihan sendiri, minta dikasihani. Tidak bisa saudaraku. Kita harus memandang, karena kita mau menyenangkan Tuhan. Sama seperti Yesus, yang ku kehendaki adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Biar saudaraku ibadah kita, pengiringan kita, pelayanan kita hanya karena memandang kepada Tuhan, jangan memandang kepada orang. Kalau memandang kepada orang, terlalu kita tidak ada fondasi. Orang semua bisa seperti angin. Di dalam Efesus pasal yang keempat, manusia itu seperti angin yang diombang-ambingkan oleh angin-angin. Angin-angin pengajaran, sehingga manusia itu tidak ada arah. Tetapi arah perjalanan kita mau ambil dalam Paskah ini. Ibadah kita mau menyenangkan Tuhan. Haleluya. Pelayanan kita mau menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan orang. Kalau menyenangkan orang, berapa kita dibayar? Kecuali kalau kita di perusahaan beruntung karena kita ada tenaga. Tapi kalau dalam pengiringan kepada Tuhan, kalau bukan karena benar-benar mengasihi Tuhan, mana mau saudaraku berkorban? Tapi kalau sudah mengasihi Tuhan, apapun dia rela berbuat. Haleluya. Amin saudaraku. Jangan sampai dalam suasana Paskah itu tidak dipercaya oleh Tuhan. Kenapa? Mereka tidak mengerti apa dalam Paskah itu. Domba Paskah sampai tersembelih. Bagi kita sekarang, memandang Yesus dalam ketekunan, dalam ketaatan, di dalam penderitaan, dan di dalam fondasi hanya menyenangkan Bapanya di surga. Kalau ini kekristenan kita, kalau ini pengiringan kita nggak gampang goyah saudaraku. Bahkan seandainya pun nanti orang berkata, saya kasih berapa M, kamu tinggalkan Yesus, kita akan tetap berkata, hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga. Hanya Yesus yang menebus dosa. Hanya Yesus yang membawa kepada hidup yang kekal. Semua nanti perkara dunia ini, kalau kita sudah menang, Yesus bisa memberikan kepada kita. Haleluya saudaraku. Karena kita baca di sini Ibrani 5 ini ayat 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi di dalam fullnya penderitaannya, di dalam sampai kepada finishnya perjalanan itu, dia taat.
sudah sempurna di situ, baru dia menjadi pokok keselamatan. Jadi kita mau tekun supaya Tuhan bisa memakai kita. Terus semakin banyak yang tekun dalam perjalanan, dalam perlombaan, nanti terjadi kegerakan bagi dunia ini. Saudara percaya? Haleluya. Yesus sudah melakukan, tapi kalau gereja tidak melanjutkan sekarang, hanya semaunya, hanya ukuran kekuatannya, ukuran dia sendiri. Saudara-saudaraku, ya tidak terjadi keselamatan. Tapi kalau Yesus sampai di dalam puncak ketaatan, sampai di dalam menyelesaikan semua, finish, dan disebut di sini, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, penderitaan, ketaatan dalam penderitaan, ketaatan menyelesaikan, ketaatan sampai ditinggal sekalipun, dia tetap taat. Dan karena satu yang sudah menang, kita pun diselamatkan. Dan kalau kita juga mau taat dan setia, kita juga dipakai untuk nanti kita mendapat posisi dalam kerajaan Tuhan. Karena apa? Dalam 2 Timotius 2, ada yang bantu tahu? 2 Timotius 2. Ayat 10-11. Ayo. 2 Timotius 2 ayat 10 dan 11. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Iya. Jadi saudaraku, Yesus sudah masuk dalam finishnya, kesempurnaan, ketaatannya, ketekunannya, sempurna. Baru banyak diselamatkan. Tetapi harus juga kita melanjutkan ketekunan ini dengan bukan berdasarkan cara kita, kemauan kita, kebolehan kita, tapi harus memandang kita mau menyenangkan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang pilihan Allah. Apa itu semuanya? Semua ditanggung. Mulai dia meninggalkan, dia sebagai orang Farisi, dia sebagai guru, dia sebagai ahli, dia sebagai orang terkemuka. Ini semua dia tinggalkan. Dan dia berkata, segala itu kuanggap rugi. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau kita juga menang, nanti banyak juga orang yang menang. Haleluya saudaraku. Jadi menang dulu kita, tekun dulu kita, setia dulu kita. Haleluya. Kita belum setia, kita paksa orang mau setia. Kita belum baik, kita harus paksa orang. Ya sudahlah, sama-sama belajar, sama-sama berjalan. Ya, sabar saudara-saudara. Karena itu aku sabar menanggung semua itu bagi orang-orang pilihan Allah. Apapun yang kita derita, dari samping kiri kanan kita, dari tetangga kita, dari keadaan iklim dunia,
dari keadaan ekonomi, dari keadaan suasana dunia. Mari memandang kita hanya menyenangkan Tuhan. Haleluya. Itu pondasi ibadah kita. Amin. Itu pondasi pelayanan kita. Itu sebabnya saudaraku, kita ini harus teguh. Jangan mudah tersinggung. Ya, orang berkata ini itu sudahlah. Masa orang sana lebih hebat? Apa dia bilang? Dia punya semboyan. Anjing menggonggong. Masa mereka lebih dari kita? Jangan dong. Kita memandang Yesus, ketekunannya, ketaatannya, sampai sempurna di dalam penderitaannya. Itu fondasi kita. Haleluya. Amin. Jadi apapun kiri kanan ini, jangan itu pengaruh bagi kita. Jangan nanti tersinggung dengan omongan ini. Oh, kamu lagi melayani, kamu lagi ibadah. Apa? Diomongin. Ya sudah, itu baru dia begitu. Pelajarannya masih bimba barangkali. SD aja juga belum. Ya kalau itu pelajarannya udah mau diapain? Mau dipaksa. Orang belum SD aja dipaksa mau kuliah. Bagaimana nanti enggak rokok? Enggak bisa dong. Tunggu, sabar. Semua ada waktunya. Dan kalau di dalam Tuhan taat, tekun, semua indah pada waktunya. Indah. Amin. Iya, sabar dong. Iya. Yang penting jangan berhenti, jangan mundur. Kalau udah berhenti, itu jadi apa namanya itu? Diam, garang. Nah, apalagi kalau mundur, siapa itu? Pemimpin bangsa Israel. Ada 12 yang disuruh mengintai. Mereka sudah lihat hebat, luar biasa. Tapi hanya khawatir, takut melihat situasi di sana. Mundur saudaraku. Ayo kita balik lagi. Nah ini orang kembali kepada dunia lama, kepada kehidupan lama, kepada masa lalu. Tapi kita harus maju terus dalam Tuhan. Kalau maju terus dalam Tuhan, Paskah kita tidak sia-sia. Haleluya. Jadi Paskah itu bagi Yesus adalah melanjutkan sampai sempurna dalam perjalanan, dalam ketaatan, dalam ketekunan, dalam semua dengan apa yang dideritanya. Biar kita maju terus sampai Tuhan Yesus datang, tidak dipengaruhi oleh apapun. Kalau kita hanya berfondasi dia siang harus baik, siang harus baik. Nah, kapan dia baiknya? Nah, itu saudara-saudaraku. Justru kita ini harus seperti Rasul Paulus. Apa yang dia bilang? 1 Korintus pasal yang ke-9. Kita tidak boleh berfondasi memandang orang lain, karena kita disebut bagaikan atlet. Kalau orang lain sudah bikin gol, ngapain lagi kita repot-repot? Kalau kita udah dikalahin, mau apa saudaraku? Itu sebabnya jangan tunggu orang lain dulu. Jadi kita harus seperti atlet itu yang bertanding. Kita akan baca dulu ini. 1 Korintus pasal 9 ayat 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku dapat bagian dalamnya.
Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Haleluya saudaraku. Jangan tunggu orang yang berlomba. Kemana kamu? Wah, suamiku gak mau ibadah, aku juga ikut. Jangan begitu. Kemana kamu? Istriku gak mau ibadah, aku juga. Lah, ini namanya bukan bertanding ini. Ini nunggu-nungguin ini. Bukan begitu saudaraku. Kekristenan itu tidak tahu kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa satu orang saja yang mendapat hadiah. Itu yang bersungguh-sungguh. Oh, itu seperti Yesus, taat saudaraku. Dengan apa saja pun yang dideritanya, taat sampai kepada napas yang terakhir, sampai kepada tetes darah yang terakhir. Kalau ini pandangan kita dalam Paskah itu benar, saudara-saudara. Jadi Paskah itu adalah kesempurnaan Yesus dalam pertandingannya sebagai yang menyelamatkan. Jadi keselamatan itu juga enggak mudah saudaraku. Keselamatan kita itu begitu berbayar dengan luar biasa. Itu sebabnya kita sudah baca di dalam Ibrani pasal 5 ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah didirikannya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Paskah itu adalah kelepasan, Paskah itu adalah keselamatan. Tapi itu tidak terjadi tanpa ketekunan, tanpa ketaatan daripada Yesus, tanpa dia menyelesaikan pertandingannya. Jadi kita harus bekerja dengan baik, dengan tuntas. Haleluya saudaraku. Makanya dulu di kampung bikin ulos itu kan dulu belum ada mesin. Martunun. Nah, ini martunun. Bikin saudaraku. Nah, jadi kalau mau jalan-jalan kemana-mana berdua hutang selesaikan dulu. Apalagi katanya kalau mau melahirkan selesaikan semua. Nggak boleh ada yang rudut-rudut, ribet, jelimet, dan selesai. Jadi yang bagus itu tuntas saudaraku. Sama dengan ini. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, itu melalui segala liku-liku yang berat, dihina, diolok, dipukul, dicambuk, apa saja di situ ada. Bahkan muridnya menjual dia, muridnya menyangkal dia. Coba saudaraku, kalau ada orang anak bilang sama mamanya, aku gak kenal itu. Seperti siapa itu? Tahu gak? Paling kundang. Dikutu jadi apa? Jadi batu. Gitu. Tapi kalau Yesus itu semua dilewati. Masa sudah muridnya sudah bersama-sama dengan dia, tapi dia bilang apa? Aku gak kenal itu. Sampai berapa kali? Iya begitu saudaraku. Nah, belum ayam berkokok kau sudah menyangkal aku 3 kali. Itu yang diderita oleh Yesus. Itu yang harus kita pandang dalam
Nanti kalau kita makan perjamuan kudus, biar kita rasakan hidup Yesus itu yang masuk dalam kita. Haleluya. Jadi bukan asal biasa-biasa makan roti, minum anggur, tidak. Tapi ketekunan, ketaatan, Yesus yang maju terus sampai kepada kesempurnaannya. Itulah perjalanan rohani kita. Itulah pelayanan kita. Maju terus. Karena kita mengasihi Dia. Kita melayani bukan fondasi A, B, C, D, uang, kesembuhan, tidak. Tapi kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan karena mau mengasihi Dia. Haleluya saudaraku. Nanti biar kita rasakan hidup Yesus itu semakin masuk dalam kita. Dan itu nanti akan menjadikan rohani kita ini semakin masuk dalam kedewasaan. Semakin indah saudaraku, satu dengan yang lain semakin indah. Oh, ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita melihat seseorang itu dalam kelemahan atau dalam kekurangan, tidak ada hak kita memaksa dia. Kalau kita harus begini, Taurat itu nggak bisa ada terjadi kelepasan, tidak. Tapi dengan kita berserah kepada Tuhan, kita sendiri maju. Kalau ada yang sudah sampai kepada kesempurnaan, itu menjadi pokok keselamatan. Dan saudaraku, Tuhan berkata supaya kita juga sama dengan kematiannya. Haleluya saudaraku. Nah, ini dulu waktu ke Yerusalem, saya bersyukur nggak punya duit, tapi boleh 2 kali di sana. Jadi apa yang dialami Yesus itu disebut jalan salib. Nah, itu disebut Via Dolorosa. Karena Golgota itu ada 2 versi Protestan, versi Katolik. Jadi versi Katolik ini ada sampai berapa kali Yesus itu jatuh. Hanya kalau kita baca Alkitab, dia jatuh dan ditolong oleh Simon dari Kirene. Tapi kalau dalam versi Katolik itu nggak tahu kemana fotonya, sempat saya foto-fotoin di sini, tanya jalan lagi di sini, saya foto di sini sampai berapa kali saudaraku. Jadi itu jalan salib. Dan saudara-saudaraku, ini yang harus kita pandang dalam Paskah. Memang ada mujizat, ada yang lain-lain. Tapi kalau kita cari kerajaan surga dengan kebenarannya, semua itu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya saudaraku. Nah, kita sebentar menerima tubuh dan darah Yesus. Kita yakini ada kuasa dalam diri kita, kuasa di dalam rohani kita, tapi ada juga kuasa dalam jasmani kita. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan tidak mustahil, semua masalah boleh terselesai. Tapi Tuhan inginkan kita memandang Paskah itu apa? Ketekunan Yesus, kesetiaan Yesus, kesempurnaan pergumulan Yesus sampai tuntas. Dan kalau sudah disebut di dalam kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Biar kita juga mau taat juga. Jadi Yesus taat, orang yang diberkati juga harus ada ketaatan. Haleluya. Saya mau ajak kita bersama baca nih 8, 9. Biar kita lihat nih 1, 2, 3. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar
dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Yesus sudah taat, orang yang diberkati juga harus taat. Yesus sudah taat, kita juga semua harus taat. Haleluya. Pasti diberkati oleh Tuhan. Tubuh dan darahnya mengalir. Ketaatan Yesus mengalir. Sehingga kalau dia datang, kita tidak ditolak. Justru Tuhan berkata, mari masuk. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, masuklah dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Biar itu juga kata-kata kepada kita semuanya. Haleluya. Jangan sampai ada kata-kata nanti, enyahlah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan, masuklah dalam api ke tempat iblis dan pengikutnya disediakan. Tapi kalau kita bersama Tuhan,